Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang soal analogi. Soal ini merupakan soal yang mudah-mudah sulit ya bagi sebagian orang. Tapi bagi orang-orang yang kurang kosakata, soal ini sangatlah sulit. Apalagi kalau kosakatanya kurang banyak ya, nggak banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan atau teknik mengerjakan soal analogi bagi pemula yang memiliki kosakata yang kurang banyak. Nah, di sini setelah menonton video ini, harapan kami di sini, teman-teman sekalian akan paham analogi, baik itu untuk tes CPNS, sekolah kedinasan, tes TPA Bappenas, maupun psikotes. Oke, kita langsung mulai saja untuk soal pertama. Oke, sebelum saya menjelaskan untuk membahas soal, di sini biasanya kan kita mengerjakan soal dengan memberikan, itu cara pertama ya, memberikan satu kata di antara dua kata ini ya, antara abisal dan endapan. Nah, di sini disisipkan sebuah kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara lain selain menyisipkan sebuah kata di antara mereka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat jenis kata. Nah, melihat jenis katanya kita lihat ya. Jenis kata dan posisinya. Nah, jadi cara ini selain dengan menyisipkan abisal, sinonimnya endapan atau abisal adalah endapan. Nah, kita bisa pakai cara lain dengan menyisipkan atau menentukan jenis kata dan posisinya. Nah, ini ya caranya untuk teman-teman yang kosakatanya kurang, apalagi kalau kosakatanya kurang pasti nggak tahu tuh apa yang namanya abisal atau mungkin endapan tanah. Di sini caranya gimana nih? Caranya kita menentukan jenis katanya dulu. Jenis kata ada kata apa? Kata-kata sifat. Nah, kata sifat itu kata yang memiliki sifat ya. Misalnya cantik atau pintar. Nah, itu termasuk kata sifat. Ada yang namanya kata benda. Kata benda itu adalah kata yang bisa disentuh atau diberikan kepada orang lain ya. Misalnya itu mobil, sebenarnya seperti hewan itu juga termasuk kata benda. Jadi kalau yang bisa disentuh itu kata benda termasuk ya. Sifat benda ada juga yang disebut kata kerja. Kata kerja misalnya belajar, bermain, dan lain-lain. Contohnya ya, nah di sini. Jika kita tidak bisa menentukan jenis katanya, kita bisa masukkan kata tersebut sebagai istilah. Nah, ini yang ingin saya tekankan di video saya kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang istilah-istilah. Jadi, seperti apa ini, Pak? Cara menjawabnya nih. Jadi, misalnya di sebelah kiri itu kata sifat, kemungkinan jawaban di sebelah kiri itu kata sifat juga ya. Sebelah kanan misalnya kata benda juga. Atau mungkin kalau sebelah kirinya istilah, dia istilah juga. Ayo, istilah itu apa tadi Pak? Yang kemungkinan besar orang-orang tidak tahu. Nah, kemungkinan besar orang-orang tidak tahu nih. Kemungkinan besar orang-orang tidak tahu artinya itu adalah istilah. Nah, kemungkinan besar yang tidak tahu besar tidak tahu artinya. Nah, kita akan membahas analogi ini. Di sini ada 10 soal ya. Ada 10 soal, kita akan bahas satu per satu. Nah, jadi kalau yang tidak tahu artinya, biasanya kita sering menemukan soal analogi yang nggak tahu artinya. Contohnya di sini, abisal kita nggak tahu artinya ya. Abisal nggak tahu artinya. Nah, di sini kemungkinan jawaban ada dua. Genjah kita nggak tahu artinya, yang sama-sama istilah di sebelah kiri. Ya, sama-sama istilah di sebelah kiri ya. Kita lihat genjah dan bulsak. Nah, di sini ada dua nih, genjah atau bulsak jawabannya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu endapan tanah. Endapan tanah itu adalah kata benda karena apa namanya itu berbentuk ya, berbentuk dan bisa disentuh. Nah, di sini yang mana yang lebih mengarah ke kata benda, walaupun di sini saya tidak tahu artinya ya. Di sini saya mungkin juga nggak tahu artinya, tapi kalau teman-teman yang kosakatanya banyak ini mudah. Tapi ini saya ajarkan bagi teman-teman yang kosakatanya sedikit.
Nah, ini yang sudah pasti benda itu adalah kasur atau jawabannya D. Nah, ini bibit kenapa Pak nggak masuk? Bibit juga bisa benda, tapi di sini bibit juga bisa sesuatu yang bukan benda. Nah, itu ya. Kalau kasur itu udah pasti benda. Nah, itu untuk soal nomor 1. Jadi kita cek istilah sebelah kiri, jawabannya sebelah kiri, artinya sebelah kanan. Artinya depan tanah itu benda, kanan benda. Nah, di situ ya. Kita lihat nomor 2, buli-buli. Nah, buli-buli itu istilah karena saya nggak tahu artinya buli-buli itu apa ya. Berarti kita cari yang istilah juga di sini ada odem, ada abau, ada obsolete. Nah, di sini saya nggak tahu nih yang mana yang jawabannya. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu botol kecil. Nah, di sini sebelah kanannya, mana sebelah kanan itu adalah botol kecil. Itu adalah kata benda. Atau yang bisa disentuh. Yang mana yang di sini yang bisa disentuh atau kata benda? Di situ adalah kura-kura rawa. Jadi, sekali lagi, untuk soal analogi, ini bagi yang kosakatanya sedikit. Tapi saran saya, teman-teman juga perbanyak kosakata supaya tidak, misalnya kalau ketemu soal-soal yang agak mirip, supaya tidak salah dalam menjawab. Nah, tapi kalau misalnya memang kosakatanya dikit dan sulit, untuk menambah lagi, teman-teman bisa menggunakan trik ini nih. Oke, kita lanjut ya. Di sini maju lahap. Nah, maju lahap tuh. Di sini ada maju lahap. Maju, kita nggak tahu nih artinya maju. Berarti kan mungkin di sini yang bisa jadi, yang kita nggak tahu artinya itu ada frontal dengan netra ya. Nah, kita lihat lahap. Lahap itu kata sifat. Kata sifat di sini adalah terbuka atau jawabannya adalah yang A. Nah, mudah sekali ya dalam menjawabnya. Elan, elan di sini adalah kata istilah. Nah, ini istilah lagi nih. Kita nggak tahu artinya elan apa. Tapi kalau teman-teman yang tahu, berarti kosakatanya sudah bagus, sudah banyak. Sekarang kita lihat yang istilah juga. Di sini ada labut, di sini ada pamor, di sini ada labut dan pamor ya. Sekarang kita lihat semangat. Nah, semangatnya itu adalah kata sifat ya. Nah, berarti jawabannya adalah gengsi. Nah, itu ya, atau yang B. Nah, di sini kita ternyata tidak sulit nih dalam menjawab soal-soal seperti ini. Kita lanjut. Di sini istilahnya di sebelah kanan. Istilahnya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat yang istilah di sebelah kanan hanya satu nih. Hanya autodidak. Nah, di sini debitur kreditur itu dua-duanya istilah. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah yang A. Sesuai dengan posisi istilahnya. Sekarang kita lihat lega. Lega diselesaikan. Lega di sini adalah kata sifat. Nah, kata sifat nih. Kata sifat. Sekarang kita lihat yang mungkin teman-teman akan terkecoh jawaban C di sini. Ide disarankan. Nah, sekarang kita lihat apakah ide itu merupakan sifat. Nah, kata sifat yang benar di sini adalah ragu. Nah, ragu itu merupakan kata sifat. Kalau ragu dikonfirmasi, kalau lega karena diselesaikan ya, ragu karena harus dikonfirmasi. Dan di sini E jawabannya. Kalau ide itu lain ya. Nah, itu. Kita lanjut lagi. Di sini, oh ini lumayan sulit. Dua-duanya istilah. Dan jawabannya di sini nggak ada yang istilah. Terus bagaimana cara kita menjawab kalau dua-duanya istilah dan jawaban di situ nggak ada istilah? Kita lihat nih, di sini ada Gio Allegro. Kemungkinan mereka berdua itu adalah yang sejenis. Kita lihat binatang singa. Nah, di sini memang sama-sama binatang, tapi di sini lebih umum ya. Yang ini khusus. Nah, ini bukan berarti kalau misalnya itu sama-sama khusus, misalnya singa harimau, bisa jadi jawabannya lambat cepat sama-sama ya. Sama-sama kata sifat di sini. Nah, putih merah sama-sama warna. Wah, ini bisa nih. Akal orang ini dua kata yang berbeda, jadi udah saya coret di sini. Rakus babi di sini dua kata yang berbeda, ini saya coret. Berarti kemungkinannya jawabannya adalah yang B atau yang C. Yang mana nih? Kebanyakan istilah mungkin teman-teman udah pernah lihat-lihat istilah ya, agak jarang istilah yang
untuk warna, keseringan mungkin yang sifat. Nah, jadi jawabannya itu adalah kemungkinan besar itu adalah yang B. Nah, lambat cepat. Untuk adagio allegro. Loh, Pak, kok nggak putih warna, Pak? Ya, karena ini kemungkinan besar untuk istilah warna itu agak jarang. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman di sini memang sudah kosakatanya banyak, pasti langsung tahu nih lambat cepat. Nah, ini sekali lagi untuk bagi yang kosakatanya sedikit. Nah, kosakatanya sedikit ini cara alternatif atau teknik penyelesaian analoginya. Sekarang kita lihat soal nomor 8. Sekolah itu tempat ya, tempatnya. Siswa itu adalah orangnya. Belajar itu adalah kerjaannya. Sekarang kita lihat yang sama-sama tempat orang kerja, ini tempat orang kerja. Nah, ini bisa jadi nih. Ini kita keep ya, ini tempat orang kerja nih. Ini sekolah, guru, rapat, tempat orang kerja. Ini bisa jadi juga. Kantin, makan. Nah, ini salah nih. Ini bukan orang, berarti ini bukan jawabannya. Dokter, pasien, nah ini salah nih. Salah, yang ini yang salah. Yang ini salah, ini bukan tempat dokter ya, tapi rumah sakit tempatnya, ini salah nih. Rumah, tempat, ayah, orang, ibu. Nah, ibu ini salah nih. Kenapa salah? Karena ini adalah kerjaannya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat sisa 2 nih. Yang benar, sekolah, guru, rapat, sekolah, tempat guru untuk rapat, atau laboratorium, tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, sesuai dengan jenis katanya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang ini ya. Laboratorium, tempat ilmuwan untuk meneliti, sama-sama tempat, laboratorium dan sekolah, sama-sama orang di sini ya, orang siswa dan ilmuwan, dan sama-sama kerjaannya di sini belajar, ini meneliti. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu tadi 8 contoh jika teman-teman melihat dengan jenis katanya masing-masing. Nah, di sini tapi ada tapinya nih. Nggak semua soal analogi bisa diselesaikan dengan jenis kata, apalagi kalau yang seperti ini. Nah, ini teman-teman di sini harus apa? Harus tahu pengetahuannya juga ya. Pengetahuan. Misalnya kalau ketemu soal jenis seperti ini. Karena nggak seluruh soal analogi nanti hanya bergantung dengan jenis kata. Terkadang soal-soal seperti ini bisa keluar juga. Nah, di sini saya kasih contoh untuk soal seperti ini kita harus bisa tahu juga selain kita tahu posisinya. Seperti yang kita lihat. Di sini Sumatera Medan adalah kota, Sumatera Utara adalah provinsi. Nah, di sini berarti Medan ibu kota Sumatera Utara. Nah, di sini kita udah tahu Medan ibu kota Sumatera Utara, tapi tanpa teman-teman tahu ibu kota provinsi lain itu apa, ini nggak bisa ngerjain. Jadi sekali lagi di sini, jadi dengan cara Pak Ahmad nih semua soal bisa diselesaikan. Nah, sebenarnya bisa asal di opsi jawabannya itu jarang yang menggunakan pengetahuan umum. Nah, kalau yang ini kalau pakai cara saya, kita masih tersisa 2. Manado, Sulawesi Tengah dengan Tangerang, Banten. 3, Pekanbaru, Riau. Nah, tapi di sini ya, tapi ada tapinya. Di sini ada 3 jawaban kalau hanya dari cara posisi. Di sini kita tetap harus tahu ibu kotanya. Nah, jadi saran saya juga selain dihafalin nih dengan cara-cara saya tadi, kita juga banyak membaca, siapa tahu nanti keluarnya soal tentang ibu kota negara, ibu kota provinsi, soal tentang mata uang, atau kayak gini adalah planet nih nomor 10 ya. Nah, itu bisa keluar selain tentang logika posisi yang tadi, posisi-posisi yang tadi. Oke, di sini sisa 3. Berarti kalau teman-teman tahu mana ibu kota yang benar, itu pasti benar. Nah, yang benar di sini adalah Pekanbaru, ibu kotanya Riau. Manado itu bukan Sulawesi Tengah, tapi Sulawesi Utara ya. Tangerang itu memang di Banten, tapi bukan ibu kota Banten. Ibu kota Banten Serang. Nah, ibu kota Pekanbaru itu adalah Riau. Sama seperti ini, bumi ibaratnya satelitnya namanya bulan. Nah, satelitnya namanya bulan. Nama satelitnya bulan ya. Nah, sekarang kita lihat yang sesuai urutan planet sebelah depan ini ada 3. Nah, jadi tetap harus dicampur dengan pengetahuan kita.
Mars, satelitnya Enceladus, Saturnus, satelitnya Phobos, atau Neptunus, satelitnya Proteus ya. Nah, yang benar di sini adalah yang benar itu adalah yang E, Neptunus, satelitnya Proteus. Nah, di sini Mars, Enceladus itu bukan satelit dari Mars, tapi Enceladus itu satelit dari Saturnus. Europe itu memang satelit Jupiter, tapi posisinya terbalik ya, jadi salah di sini. Saturnus satelitnya bukan Phobos. Saturnus itu satelitnya Enceladus, Phobos itu satelit Mars. Titania memang satelitnya Uranus, tapi lihat posisinya salah. Yang posisi dan satelit yang benar itu adalah yang E, Neptunus Proteus. Oke, itu 10 soal yang kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa aja? Kesimpulannya pertama, kita bisa menentukan segala sesuatu itu dari posisinya ya, kiri kanan. Nggak boleh kebalik kanan kiri. Yang kedua, kita bisa menggunakannya dengan jenis kata. Biasanya jawaban-jawaban yang jenis katanya sama itu berada di posisi yang sama. Sama-sama istilah itu juga berada di posisi yang sama. Nah, jenis kata atau istilahnya ya. Yang ketiga, kita juga bisa di sini yang cara umum dengan menyisipkan kata. Nah, cara umum ya dengan menyisipkan kata. Nah, ini adalah apa namanya cara untuk menyelesaikan soal analogi bagi pemula yang kurang dalam kosakata ya, dalam kosakata. Sebenarnya ada lagi nih, ada yang keempat. Yang keempat itu adalah kita perbanyak kosakata, tapi kan di sini ibaratnya kalau perbanyak kosakata itu makin mempermudah jawaban kita, terutama seperti soal nomor 9 dan 10 ini. Nah, kalau 9 dan 10 ini kita hanya berdasarkan 3 cara di atas tanpa memperbanyak kosakata kita, arti-arti dalam kata ini memang agak sulit ya. Tapi untungnya mungkin itu agak jarang nih soal-soal yang menuntut pengetahuan kita seperti 9-10. Jadi kemungkinan besar teman-teman nih dalam mengerjakan analogi cukup menggunakan 1-3 itu bisa benar ya, 80% bisa benar, kemungkinan besar. Dilihat dari jenis soal yang ada. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita di materi analogi ya. Sampai bila ada kata yang salah, di sini saya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki jawaban yang berbeda, bisa komen ya, langsung aja jawabannya seperti apa, karena di sini saya senang juga nih kalau teman-teman mengoreksi apa yang sudah kita kerjakan di sini ya. Nah, kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.